Assalamualaikum teman-teman. Seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 602. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dikatakan oleh Lao Yuan. Akan tetapi jika dia tidak melarikan diri, bisakah dia melawan ahli surgawi itu? Menghadapi ahli surga, apakah dia memiliki harapan untuk menang? Karena pihak lain tidak memberi kita cara untuk bertahan hidup, maka ayo bertarung, kata Qin Chen matanya dingin. Di saat pikirannya melintas, dia akhirnya mengambil keputusan. Selanjutnya Qin Chen langsung berhenti di kehampaan dan kemudian Qin Chen mengambil pilar surgawi dari cakram Gyeokyan Kun dan kemudian melemparkan ke pegunungan di sekitarnya. Itu adalah formasi tingkat suci yang Qin Chen peroleh dari aula perangkat. Saat ini Qin Chen bisa merasakan bahwa ahli surgawi yang melacaknya hanya ada satu napas. Jelas hanya satu ahli surgawi yang mengejarnya. Selama dia bersiap dengan baik, mungkin akan ada kesempatan untuk melawan. Sebaliknya, dia akan mati jika dia hanya terus melarikan diri. Setelah mengatur formasi 10.000 pembunuh iblis suci, Qin Chen tidak berdiri di sana. Akan tetapi dia bergerak maju ke depan. Sebelum pada akhirnya dia berhenti. Begitu Qin Chen selesai menyelesaikan semua ini, aura menakutkan telah berlalu dan tiba di depan Qin Chen. Sosok ahli surgawi itu muncul di depan Qin Chen. Mengapa kamu tidak melarikan diri? Ahli surgawi itu melihat Qin Chen berdiri sendirian di kampan. Nampak dia cukup bingung. Apakah kamu sudah mengerti bahwa kamu tidak akan bisa lari dari pengejaran ahli suci ini? Kata ahli surgawi itu. Qin Chen berdiri di depannya dan tidak pergi. Itu jauh melampaui harapannya. Hei, itu tidak benar. Masih ada beberapa orang yang kabur bersamamu. Mengapa mereka semua menghilang? Apakah kamu memiliki harta luar angkasa tingkat dewa? Atau apakah ada dunia kecil? Kata ahli surgawi itu di saat merasakan bahwa hanya ada satu napas, yaitu Qin Chen. Dia langsung terkejut dan kemudian segera mengerti bahwa Qin Chen pasti memiliki harta luar angkasa yang dapat menyimpan kehidupan. Dan bahkan mungkin dunia kecil dalam legenda. Di dunia kecil yang rendah ini ada harta karun seperti dunia kecil. Wajah ahli surgawi itu tiba-tiba menunjukkan ekstasi. Hahaha. Tuhan membantuku. Saya tidak menyangka bahwa di alam bawah ini akan ada harta karun luar angkasa. Sepertinya Tuhan sangat mencintai Pu Caijun ini. Itu benar-benar tidak mengecewakanku. Kata ahli surgawi yang bernama Pu Caijun itu. Nampak dia menunjukkan kegembiraan. Wajahnya yang tampan itu nampak sangat gembira. Namun dia juga bukan orang bodoh. Secara alami, Qin Chen berani tinggal di sini pasti ada kartu haul. Akan tetapi dia tidak khawatir. Itu hanyalah alam bawah. Dan bahkan lawannya hanyalah seorang pemuda kecil yang bahkan belum mencapai ranah alam suci. Selanjutnya Pu Caijun mengangkat tangannya. Seketika ruang nampak berhenti dan Qin Chen terjebak di dalamnya. Merasakan kekuatan dari Pu Caijun, penindasan dao surgawi dari benua Tianwu datang dan menekan Pu Caijun. Namun itu tidak melukai Pu Caijun. Setelah benar-benar dipenjara oleh ruang Pu Caijun, saat ini mata Qin Chen menunjukkan kengerian. Pu Caijun melihat kengerian di mata Qin Chen dan tiba-tiba dia mencibir dengan jijik. Orang di alam bawah terlalu lemah, sungguh tidak menarik, gumam Pu Caijun. Kengerian Qin Chen sedikit pura-pura, akan tetapi ada juga kejutan nyata di dalamnya. Qin Chen menyadari bahwa kekuatan ruang ahli surgawi itu sedikit mengandung kekuatan supernatural. Kekuatan magis atau kekuatan supernatural ini nampaknya lebih maju daripada penggunaan domain luar angkasa oleh Qin Chen. Qin Chen merasa bahwa jika dia dapat menguasai kekuatan magis seperti itu, kekuatan domainnya pasti akan ditingkatkan. Selain itu, yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa serangan kekuatan magis ruang ini juga mengandung serangan jiwa.
Setelah terikat oleh kekuatan magis ruang ini, jiwa Qin Chen mulai bingung dan bahkan merasa pusing. Namun Qin Chen memiliki teknik terlarang jiwa surgawi untuk memblokir serangan jiwa ini. Pada saat yang sama, pedang iblis hijau juga menebas. Tubuh Qin Chen melonjak dengan aturan ruang. Cahaya pedang yang mengerikan meledak dan segera memperlambat sihir spasial untuk sesaat. Dan pada saat itu sosok Qin Chen menjadi lebih ganas. Dia mundur tidak tinggal sedetik pun. Meskipun Qin Chen telah mundur, akan tetapi Qin Chen masih dihantam oleh kekuatan luar angkasa yang menakutkan itu. Segera Qin Chen memuntahkan seteguk darah dan terbang terbalik. Namun walaupun begitu, tapi Qin Chen telah melepaskan diri dari belenggu lawan dan Qin Chen merasa lega. Namun ketika Qin Chen sedang bergegas keluar, pikiran Qin Chen tiba-tiba memancarkan jejak tanda peringatan. Dan kekuatan tak terlihat juga aneh menyapu dalam sekejap. Kekuatan aneh ini membawa aura dingin, seolah-olah seutas benang sedang memasuki tubuh Qin Chen. Apa ini? Qin Chen terkejut. Dia belum pernah merasakan kekuatan dingin dan aneh seperti ini. Jika bukan karena persepsinya yang sangat tajam, saya khawatir kekuatan aneh ini akan memasuki tubuhnya. Memikirkan hal ini, Qin Chen langsung mendesak api teratai hijau. Segera api hijau menyala. Di bawah serangan api iblis King Lian, kekuatan aneh ini mengeluarkan suara rengekan dan terbakar menjadi kehampaan, dan tanda peringatan di benak Qin Chen segera menghilang. Dahi Qin Chen penuh dengan keringat dingin. Dia tidak bisa membayangkan bahwa selain aturan ruang dan juga kekuatan magis, ada juga kekuatan yang aneh. Untungnya dia bereaksi tepat waktu. Apakah ini api langit? Kata Pu Caijun. Dia memandang api pada Qin Chen dengan kaget, dengan cahaya berapi-api di matanya. Kamu adalah pria di alam bawah, bahkan kamu memiliki api langit. Kata Pu Caijun. Dia nampak tidak percaya. Anda harus tahu bahwa bahkan di surga api langit adalah hal yang sangat menakutkan. Tidak heran kamu berani tinggal dan menungguku. Seperti yang diharapkan, ada beberapa kemampuan. Anda tidak hanya dapat menahan serangan jiwa saya, tetapi Anda juga dapat mematahkan kekuatan aturan ruang saya. Dan bahkan kekuatan khusus orang suci ini dibakar oleh api langit Anda. Namun sayang, kekuatan-kekuatan ditampilkan oleh orang suci ini hanyalah permulaan. Kata Pu Caijun. Namun di saat itu dia merasakan energi pedang yang telah menyelimutinya. Kapan kamu mengatur domain pedang? Menarik, saya tidak berharap Anda juga menjadi seorang ahli pedang. Kata Pu Caijun. Kemudian dia mengguncang tubuhnya. Seketika semua aura pedang di sekitarnya langsung terbelah dan hancur. Melihat itu hati Qin Chen tenggelam. Pertahanan orang ini terlalu kuat, dan bahkan serangan domain pedangnya tidak dapat menyakitinya sedikit pun. Namun ketika Qin Chen menggunakan serangan domain pedang, dia tidak berpikir bahwa serangan domain pedang saja dapat melukai lawan. Qin Chen hanya ingin melihat pertahanan lawan. Setelah melakukan semua ini, sosok Qin Chen bergetar dan dia segera bergegas ke belakang. Jelas berusaha melarikan diri ke tempat formasi. Kamu ingin pergi sekarang? Apakah kamu masih bisa pergi? Kata Pu Caijun. Dia mencibir. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen melarikan diri? Dia langsung mengejar Qin Chen seraya melayangkan tinjunya. Segera kekuatan tinju yang menakutkan menyapu ke arah Qin Chen. Kecepatan tinju itu terlalu cepat dan itu langsung menghantam punggung Qin Chen. Duar. Seketika Qin Chen nampak kesakitan dan muntah darah. Qin Chen segera mengeluarkan pil penyembuhan tingkat 9 dan langsung menelannya. Dan di saat yang sama tubuh suci abadi juga mulai beroperasi dan memulihkan luka Qin Chen. Apa itu diblokir lagi? Kata Pu Caijun. Nampak ekspresinya menjadi tegas. Master alam suci yang bermartabat telah melakukan 2 gerakan berturut-turut. Akan tetapi dia gagal untuk membunuh seorang semi suci dari alam bawah, yang membuat hatinya tiba-tiba menjadi sangat marah. Namun dia nampak cukup terkejut. Pertahanan anak di depannya ini cukup menakutkan. Tentu saja setelah keterkejutan itu, ekstasi muncul di hatinya. Dia dengan sekilas tahu bahwa Qin Chen mampu memblokir serangannya. Itu dikarenakan pertahanan fisik Qin Chen yang sangat menakutkan. Dan dia menyadari bahwa Qin Chen memiliki teknik latihan fisik yang menantang langit. Dan teknik latihan fisik itu telah mengangkat tubuhnya ke alam suci.
Jika teknik latihan seperti itu diperoleh olehnya, pertahanannya pasti akan meningkat secara menakjubkan. Saat itu kekuatannya pasti akan mampu melampaui beberapa orang ahli surgawi yang turun bersamanya. Aku tidak menyangka kamu menjadi master yang telah berlatih latihan fisik. Kejutan yang Anda berikan kepada saya sangat besar. Ada api langit, harta karun dunia kecil, dan bahkan latihan fisik. Seseorang di alam bawah memiliki metode seperti itu. Anda pasti dipanggil putra teratas dari benua bawah ini. Hahaha, akan sangat menyenangkan jika saya membunuh putra teratas dari benua rendah ini, kata Pu Caijun. Akan tetapi di saat itu dia menemukan bahwa Qin Chen telah terbang dengan cepat. Tampaknya pergi dari sini. Teruslah berlari, saya ingin melihat kemana kamu bisa pergi, kata Pu Caijun. Dia mencibir. Kemudian dia mengangkat tangannya. Seketika tinju yang menakutkan itu dirilis kembali. Tinju itu langsung diarahkan kepada Qin Chen. Namun pada saat ini mata Qin Chen berkilat. Bangun! Qin Chen tiba-tiba berkata. Segera serangkaian rune yang mengerikan mekar dari tubuhnya. Meledak, hanya raungan yang terdengar. Pola formasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul di antara langit dan bumi. Itu naik ke langit satu demi satu. Ada 81 formasi dan masing-masing dari mereka memancarkan aura yang menakutkan. Dan segera formasi 10.000 pembunuh iblis suci telah terbentuk. Dan itu langsung menyelimuti seluruh area ini. Hei, sebenarnya ada formasi di sini. Saya tidak menyangka anak kecil ini masih menjadi master formasi. Namun dengan basis kultivasimu, formasi tingkat 9 ini tidak akan dapat melukaiku sedikit pun, kata Pu Caijun. Dia mencibir. Dia tidak peduli dengan cahaya formasi di sekitarnya. Dan dia menerobosnya secara langsung. Akan tetapi sesaat kemudian wajah Pu Caijun nampak tiba-tiba berubah. Salah, teriak Pu Caijun dengan takjub. Saat ini di langit, semburan cahaya formasi yang tak terhitung jumlahnya bertahan, memancarkan aura yang menghancurkan langit dan bumi. Itu meledak ke arahnya dengan panik. Ini adalah formasi suci. Anda ternyata adalah master formasi suci. Untuk pertama kalinya Pu Caijun menunjukkan ekspresi yang serius. Dia melihat sekeliling dengan takjub. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan kengerian dari formasi di sekitarnya? Itu bukanlah formasi tingkat 9 yang dia bayangkan. Akan tetapi adalah formasi tingkat suci. Bagaimana mungkin seorang master di ranah semi alam suci dapat memacu formasi tingkat suci? Kata Pu Caijun. Dia nampak terkejut. Sesaat kemudian harta karun yang berbentuk gong emas muncul di tangannya. Dan harta karun gong emas itu langsung berdiri di depannya. Segera serangan dari formasi pembunuh 10.000 iblis suci meledak kepada gong emas itu. Seketika gong emas itu tiba-tiba meraung dan lingkaran cahaya emas terus beriak. Dan gong emas itu bergetar hebat. Akan tetapi setelah serangan formasi itu jatuh, itu nampak diblokir oleh harta gong emas itu. Walaupun itu dapat diblokir oleh harta gong emas, tetapi Pu Caijun nampak mundur puluhan langkah di bawah serangan formasi suci. Lengannya mati rasa dan darah melonjak di tubuhnya. Dia sebenarnya ditolak oleh semut dari alam bawah. Pu Caijun sangat marah sehingga dia tidak peduli berbicara omong kosong dengan Qin Chen lagi. Dia kemudian menjalankan pukulan sebelumnya dan meledakkan Qin Chen seperti kilat. Dia telah memutuskan untuk sesegera mungkin mengakhiri pertempuran ini dan membunuh Qin Chen. Saat ini hati Qin Chen tenggelam. Dia tidak berpikir bahwa bahkan formasi suci tidak dapat membunuh Pu Caijun ini. Akan tetapi nampaknya Pu Caijun ini juga nampak terluka. Menghadapi serangan Pu Caijun, Qin Chen tidak mundur. Saat berikutnya pedang karat misterius muncul di tangan Qin Chen. Saat ini udara dingin yang mengerikan tiba-tiba menyebar keluar dari pedang karat misterius itu. Namun Qin Chen dengan panik menanamkan esensi sejati ke dalam pedang karat misterius dan segera mengaktifkan pedang karat misterius itu sepenuhnya. Aura tirani dan pembunuh melekat di benak Qin Chen. Mata Qin Chen seketika menjadi merah. Tetapi bukannya mundur, Qin Chen terus bergerak maju. Pedang karat di tangannya langsung menghantam tinju yang dilepaskan oleh Pu Caijun. Duar! Seketika kekuatan tinju Pu Caijun tiba-tiba meledak oleh napas dingin pada pedang karat misterius.
Akan tetapi Qin-chen juga meledak, membuka mulutnya dan menyemburkan darah lagi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.